Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Ketika kuartet akan datang, pertempuran antara Ye Chen, Jining Xuang dan Yin Ziping masih sengit. Dapat dilihat bahwa Yin Ziping jatuh melawan arah angin, dan meski dengan kekuatan tempurnya, Yin Ziping tidak bisa menahan Ye Chen dan Jining Xuang untuk menyerang bersama. Dia dipukul mundur dari awal. Apa? Tiba-tiba, raungan Yin Ziping berdering di langit, telapak langit menekan Ye Chen dan Jining Xuang. Ye Chen dan Jining Xuang menembak satu demi satu, masing-masing mengenai kekuatan gaib, menghancurkan jejak telapak tangan Yin Ziping, dan bahkan Yin Ziping sendiri terkejut untuk mundur, dan setiap langkah mundur, ia akan memecahkan kekosongan. Jining Xuang menembak lagi dengan serangan pedang, yang memaksa Yin Ziping untuk melirik. Yin Ziping terus menstabilkan tubuhnya, dengan pusaran di telapak tangannya, dan menelan serangan pedang Jining Xuang. Oh tidak, lebih tepatnya, ia memindahkan serangan pedang Jining Xuang ke lubang hitam di ruang angkasa. Ini yang besar untukmu. Ye Chen datang, menginjak langit, memegang pedang naga, dan menebasnya. Melihat ini, Yin Ziping, yang sangat malu, mengulurkan tangannya dan mengeluarkan pedang naga. Satu pedang diangkat, memblokir serangan Ye Chen dan mundur selangkah. Yin Ziping hendak menyerang, tetapi alisnya mengerutkan kening, dan dia tiba-tiba melihat ke arah lain, karena Jining Xuang sudah bergerak. Memalingkan muka, itu adalah cermin roh besar dengan ratusan kaki, berdiri di antara langit dan bumi, bersinar dengan cahaya menyilaukan, dipenuhi dengan sinar kemuliaan ilahi, dan Jining Xuang telah menjadi orang di dalam cermin. Cermin Jiutian Xuanling. Yin Ziping tampaknya tahu metode rahasia ini, dan tahu lebih banyak tentang kengeriannya. Segera, Yin Ziping yang bersiap untuk menyerang Ye Chen membalikkan tubuhnya dengan keras dan bergegas pergi menuju Jining Xuang. Kemana harus pergi? Tentu saja, Ye Chen tidak akan memberinya kesempatan untuk menghancurkan serangan hebat Jining Xuang. Brengsek. Wajah Yin Ziping cemberut, tetapi dia harus merespons, terus-menerus melambaikan tangannya. Boom, boom, gemuruh. Pada saat ini, dunia yang sudah gelisah menjadi bergemuruh. Di atas langit, dua makhluk seperti binatang meluncurkan konfrontasi misterius. Ye Chen, yang merupakan sumber tubuh Kaisar Suci kuno, penuh vitalitas. Bersama dengan transmisi kekuatan meridian bumi yang kirimkan dari dunia bawah sekte Zhengyang dan energi bintang-bintang yang terus-menerus dikirimkan dari gurun terlarang, Ye Chen dapat menggunakan jurus rahasianya tanpa henti. Orang-orang di kuartet menyaksikan adegan besar ini dan tidak bisa menahan nafas. Apakah kedua orang ini binatang? Betapa luar biasanya kekuatan spiritual ini jika diperbesar dengan cara ini. Jika ini Qin Yu dan Yin Ziping, hanya tahap Dark Space biasa itu akan menguras kekuatan spiritual mereka. Dalam argumen itu, Jining Xuang, yang berada di cermin, mengeluarkan suara sembrono. Dia sudah mengangkat lengan batu gioknya dan menunjuk Yin Ziping yang bertarung melawan Ye Chen. Tiba-tiba, cermin Jiutian Xuanling bergetar. Segera, itu adalah suara membunuh pedang dan melolong, dan keluar dari cermin, dan ada tiga cahaya dewa berwarna-warni, dengan kekuatan menghancurkan, sepanjang jalan melalui kehampaan, dan itu dipaksa untuk Yin Ziping. Merasakan kengerian serangan Jining Xuang, Yin Ziping yang masih terlibat melawan Ye Chen, ekspresinya tiba-tiba membeku. Segera, Yin Ziping mengangkat tangannya lagi,
dan pusaran itu muncul untuk menghubungkan lubang hitam di ruang angkasa. Dengan metode rahasia ini, serangan Jining Suang dipindahkan ke lubang hitam di ruang angkasa. Ye Chen berkata, "Apa kau tidak menganggapku ada?" Ye Chen menyerang lagi. Brengsek. Wajah Yin Ziping sangat ekstrim sehingga jika dia ingin memblokir pedang Ye Chen, dia pasti akan terluka oleh serangan Jining Suang. Jika Yin Ziping ingin memblokir serangan Jining Suang, Yin Ziping akan dibelah oleh Ye Chen di tempat. Di antara kilatan cahaya, Yin Ziping mundur dengan ganas, mencoba bertarung untuk kali ini. Ye Chen menutup segel dengan satu tangan, dan melakukan hukum rahasia penjara, memenjarakan kekosongan langit. Di tempat, Yin Ziping, yang masih mundur tajam, tiba-tiba merosot. Ya, saat pedang menjerit, serangan Jining Suang tiba, dan Yin Ziping, yang baru saja membuka segel, dipukul di tempat dan tubuh Yin Ziping dipenuhi darah berceceran. Kalian benar-benar pantas mendapatkannya. Yin Ziping meraung seperti guntur, dan wajahnya sesuram hantu. Segera, alisnya bertahan. Kemudian, sepotong sihir terbang keluar, dimasukkan ke langit, dan menatap dengan hati-hati. Itu adalah peta Kyushu. Dan peta besar itu terbuka rapat. Lebarnya ratusan kaki dan panjangnya ribuan kaki, seperti air terjun perak yang tergantung di langit. Itu tampak sangat cerah di malam yang gelap. Peta itu membentang dan dicetak dengan kekuatan magis yang besar. Ini sangat luas. Setiap gunung besar, dan setiap kota kuno di atasnya ditandai dengan sangat jelas. Meskipun ini adalah peta, Ye Chen hanya merasa sangat kecil di depannya, karena terlalu megah. Peta Kyushu Suantian. Di tempat, di antara penonton, ada seorang kultivator tua dengan cahaya terang, menatap peta berdarah besar. Senior, apa itu peta Kyushu Suantian? Itu adalah peta Kyushu Suantian yang diukir oleh Kaisar Chen dalam pertempuran sebelumnya di dataran Chu. Lebih tepatnya, itu harus menjadi bagian dari peta Suantian Kyushu. Seorang senior tua dengan pendekatan mendalam menjelaskan, peta Kyushu Suantian adalah peta yang mencakup seluruh Chu, dan peta Kyushu Suantian juga terpecah. Gambar yang Anda lihat di sini seharusnya hanya peta selatan Chu. Adapun sisanya, saya tidak tahu kemana perginya. Itu bukan hanya peta, tapi senjata ajaib. Seseorang menarik napas dalam-dalam, penuh kekaguman dan kekaguman. Boom! Dalam gelombang diskusi, peta Kyushu Suantian bergetar sedikit, dan keberanian yang mengejutkan muncul tiba-tiba, dan kekosongan runtuh. Di tempat, Ye Chen mengerang, dan seluruh pria itu tercengang. Dia hampir ditekan ke lutut di tanah, dan bahkan darah yang naik ditekan kembali ke tubuhnya. Klik! Segera, suara yang hancur berdering, cermin Jiutian Xuanling Jining Suang hancur, dan darah bocor dari sudut mulutnya. Peta Kyushu Suantian. Jining Suang menatap dengan rajin pada gambar berdarah besar yang tergantung tegak. Artefak yang dilemparkan oleh ketiga leluhur bukan main. Darah Ye Chen naik, tubuhnya berhenti, dan dia melihat peta Kyushu Suantian dengan heran. Mendengar perkataan yang Dingtian tentang peta yang dimiliki Yin Ziping, hari ini lihat, itu masih membuatnya membuka mata. Tekan. Dalam keterkejutan kuartet, kemarahan Yin Ziping terdengar di langit. Segera, peta Kyushu Suantian bergidik lagi, dan tekanan dunia yang mengejutkan sekali lagi muncul, dan bumi hancur. Dengan kemarahan Yin Ziping, peta Kyushu Tianxuan bergetar lagi. Bang! Di tempat, kekosongan dihancurkan dan paksaan peta menghancurkan beberapa gunung yang rusak di pegunungan menjadi abu terbang,
dan bahkan bumi pecah. Peta Kyushu Suantian sangat kuat dan bergetar. Segera, Ye Chen dan Jining Suang memuntahkan darah, dan apa yang samar-samar bisa mereka dengar adalah suara patah tulang di keduanya. Yin Ziping sangat marah lagi. Darah Ye Chen naik, dia menghentikan sosoknya lagi, alisnya keemasan, dan wadah besi terbang keluar, tergantung di atas kepalanya. Dengan suara mendengung, wafah besi mekar dengan sihir. Itu besar, tebal, sederhana dan alami, dan dipenuhi dengan udara misterius, membentuk air terjun emas. Setiap helai sangat berat. Ini berjalan sendiri, dan ada jalan yang diselingi dengan jalan selama periode tersebut. Ada dengungan lain, dan Jining Suang juga mengeluarkan senjata spiritualnya. Itu adalah lentera polin, sebening kristal, dikelilingi oleh aura 3 warna, dan juga dipenuhi dengan senhua, itu sangat indah. Wadah besi Ye Chen dan lentera Baolian Jining Suang telah naik ke langit satu demi satu. Keduanya mengelilingi satu sama lain, dan kekuatan ilahi saling terkait, yang benar-benar menghalangi kekuatan mengejutkan dari peta Suantian Kyushu. Meskipun kekuatan cermin Jiutian Suantian diblokir, Ye Chen dan Jining Suang sama-sama tahu bahwa senjata spiritual membutuhkan mana untuk memulihkan kekuatan yang kuat. Oleh karena itu, peta Kyushu Suantian tidak menunjukkan semua kekuatannya. Peta ini sepertinya tidak berfungsi. Memblokir kehebatan peta Suantian Kyushu, Ye Chen memandang Yin Ziping dengan mencibir, dan darah yang tertekan mengalir keluar seperti api. Di sisi lain, momentum Jining Suang juga kembali ke puncaknya. Dibandingkan dengan Ye Chen, matanya yang indah melirik ke langit kosong peta Kyushu Suantian, tetapi matanya tertuju pada wadah besi Ye Chen. Dengan penglihatannya, Jining Suang secara alami melihat wadah besi. Luar biasa melihatnya, terutama ketika Jining Suang melihat karakter emas mengelilingi wadah besi, matanya yang indah masih bersinar dengan makna yang dalam. Kalian berdua harus mati hari ini. Geraman Yin Ziping terdengar di langit. Boom! Dengan raungan, wujudnya berubah, dan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang ditutupi dengan lapisan baju besi naga, energi naga yang mengepul berguling dengan keras membentuk naga yang mengelilingi seluruh tubuhnya, dan ada naga di alisnya. Bentuk rune muncul, dan momentumnya naik ke level tertentu. Kamu takut padaku? Ye Chen mencibir, di sini Ye Chen memegang pedang naga di tangan kiri, dan tangan kanan memegang tombak kaisar dan menggabungkan serangan menyerang Yin Ziping. Yin Ziping tidak mundur, serangan naga membelah pedang Ye Chen di tempat, membalik telapak tangannya dan membuka tombak kaisar penyihir. Di sini, setelah Jining Suang tak tertandingi, ia dengan cepat mengatur sidik jarinya, dan 3 jurus terlarang dilesatkan. Segera, susunan aneh muncul dari kaki Yin Ziping, dan Yin Ziping dipenjara, dan kemudian teratai raksasa dengan ukuran 50 kaki muncul, dan Yin Ziping berada di tengah teratai. Saya melihat bahwa kelopak teratai sangat jernih dan indah, dan mereka semua terbungkus ke tengah, seolah-olah berubah menjadi kuncup bunga, menekan Yin Ziping di dalamnya. Yin Ziping memuntahkan darah di tempat, kekuatan spiritual ditekan, dan roh naga dari seluruh tubuh juga ditekan. Terjebak dalam teratainya, dan terus-menerus memusnahkan dan menyelesaikan darahnya. Wajah Yin Ziping sangat muram, mendesis dan meraung, dan sebelum bunga teratai tertutup sepenuhnya, jiwa naga kuno meledak keluar dari tubuhnya, menerobos bunga teratai dan menyerang dengan penuh semangat. Kali ini, Jining Suang memuntahkan darah, dan menderita efek samping yang mengerikan. Yin Ziping langsung pergi ke Jining Suang dan menyerangnya.
Dia memegang kekuatan magis di tangannya. Tampaknya Jining Suang akan diselesaikan ketika Jining Su sama dengan Huang terbunuh, hanya Qin Yu yang tersisa akan jauh lebih mudah. Ye Chen berkata, kamu selalu mengabaikanku dan membuatku kehilangan muka. Di sini, tongkat Dewa Ye Chen menghalangi jalannya lagi. Itu jatuh seperti api, dan Ye Chen seperti binatang buas. Pedang naga di tangan kiri dan tombak kaisar penyihir tangan kanan sangat ganas. Ketika Tin Ziping melihat Ye Chen, kemarahan Yin Ziping tidak mengenai tempat. Ketika sampai pada saat kritis selangkah lagi membunuh Jining Suang, Ye Chen keluar untuk membuat masalah, yang membuatnya sangat marah. Yin Ziping sangat marah. Dengan telapak tangannya, sebuah gunung raksasa turun dari langit. Itu sangat berat. Ketika muncul, itu meruntuhkan kehampaan. Ye Chen tidak mundur, dan pukulan ke langit sangat luar biasa. Ye Chen meninju gunung ilusi besar dengan satu pukulan. Boom, boom, bang. Keduanya segera bertarung bersama, dan momentumnya sangat besar. Di sisi lain, Jining Suang telah melakukan yang terbaik untuk menekan kekuatan serangan balik, dan momentumnya telah kembali ke kondisi puncak lagi. Bentuknya telah bergabung dengan lingkaran pertempuran seperti hantu, dan tembakannya adalah kekuatan supernatural. Bunuh! Yin Ziping meraung, dan darah yang lebih kuat mengalir keluar, menyerang Ye Chen dan Jining Suang seperti naga banjir. Boom, boom, bang. Saat perang dilanjutkan, momentum menjadi lebih besar dan pertempuran menjadi sengit. Pada saat ini, ketahanan mengerikan, dari tubuh kaisar kuno yang sunyi, dan tubuh roh mistik semuanya berlumuran darah. Dibandingkan dengan Ye Chen dan Jining Suang, tubuh Yin Ziping bahkan lebih memalukan. Dia marah dengan serangan diam-diam Ye Chen dan Jining Suang. Bahkan jika dia memiliki terlalu banyak jiwa naga kuno, dia masih ditekan. Melihat perang dunia yang begitu menakjubkan, penonton mendengus lagi dan lagi, ini adalah pertempuran yang sangat indah untuk waktu yang lama. 3 anak muda paling menakjubkan di dataran Chu hari ini, perang mereka dapat dicatat dalam sejarah. Qin Yu sang pembunuh dewa, tubuh mistik Jining Suang, inang jiwa naga dengan kecocokan 90% Yin Ziping, salah satunya akan menjadi kaisar dataran Chu di masa depan. Menurut pendapat saya, yang akan menjadi kaisar adalah Yin Ziping. Seorang kultivator yang lebih tua dengan lembut menggaruk janggutnya. Yin Ziping melawan Qin Yu dan Jining Suang belum kalah, dan Yin Ziping benar-benar layak menjadi nomor 1 dalam daftar peringkat. Menurutku juga begitu. Di tempat kejadian, hampir semua orang berpikir seperti ini. Namun, penilaian mereka mungkin sangat tidak akurat. Yin Ziping melawan Ye Chen dan Jining Suang tak terkalahkan. Ini benar, tetapi premisnya adalah bahwa Ye Chen tidak berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan identitasnya sejak awal. Jika saja Ye Chen ada di sini, 2 orang, di bawah kekuatan tempur puncak, Ye Chen sama sekali tidak lemah dari Yin Ziping. Boom, boom, bang. Raungan menakutkan terus berlanjut, dan mereka bertiga memindahkan medan perang saat bertarung. Kemanapun ketiganya lewat, dunia berantakan, kekosongan pecah, gunung-gunung jatuh, sungai dan bukit hancur. Di aula sekte Tianxuan, Fuya memandangi tirai air, dan memandang Jining Suang dan Ye Chen sambil membelai janggut, senyumnya agak aneh. Ye Chen dan Jining Suang seperti suami istri yang sedang bertarung bersama. Cari waktu untuk merekrut keduanya dan memperhatikannya. Selain itu, Dong Huang Taixin berkata di cermin kecil sambil merapikan rambutnya. Jika Ye Chen dan Jining Suang melahirkan anak,
Anak-anak mereka mungkin dapat melampaui Kaisar Xuanyuan. Fuya berkata, baik yang mulia. Ia berkata,